Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami, Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membahas Kunyang si legenda dari Kalimantan. Berdasarkan Wikipedia, Kunyang atau Palasik adalah tentang siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan, yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kunyang diceritakan sebagai manusia wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, seorang kunyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa, tetapi biasanya ia mengenakan pakaian jubah. Pada malam hari, kunyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kunyang terbang biasanya melihat seperti burung besar. Untuk menghadapinya, korban perlu menggunakan sapu ijuk atau memukulkan parabot rumah tangga seperti panci atau wajan. Melansir dari tirto.id, kunyang sebenarnya merupakan manusia biasa yang pada waktu siang hari membaur dengan lingkungan di sekitar, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Seperti dilansir dari buku kumpulan kisah nyata Hantu di 13 Kota karya Argo Wikanjati, kunyang adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas seorang ibu melahirkan, bahkan suka menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Kunyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya. Biasanya kunyang mencari mangsa pada malam hari, dan untuk mengelabui korbannya, sewaktu-waktu kunyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kunyang biasa mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan mengusap perutnya. Kunyang berasal dari manusia hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Dalam buku itu disebutkan, orang Banjar mencirikan kunyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di malam hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi bagian kepala dengan kain supaya tidak kepanasan karena terkena sengatan matahari. Orang Banjar juga yakin bahwa kunyang takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jari yangau. Untuk menghindari gangguan kunyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung atau dibedong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah dan kepala. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan kunyang dan makhluk halus. Sebab konon katanya, kunyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, kunyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap, dan dedak bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumah. Demikian dikutip dari buku hantu, dari Suster Ngesot sampai Sundel Bolong, tulisan Urban Legend. Untuk membunuh kunyang, seorang harus menemukan tubuh bagian bahwa yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus menusukkan benda-benda tajam ke sambungan lehernya. Hal itu akan membuat kunyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Dilansir dari buku itu, menurut cerita, kunyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut minyak kunyang. Dalam bahasa setempat disebut langga kawiang atau minyak kawiang.
minyak sambulik atau minyak kunyang. Konon katanya minyak tersebut adalah sumber kesaktian kunyang. Menurut mitos, manusia biasanya yang terkena minyak kunyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Berikut ini salah satu kisah pengalaman horor yang bersangkutan dengan kunyang. Kejadian ini dialami oleh seorang pria yang bernama Doni. Doni yang lahir dan besar di Kalimantan Timur cukup mengetahui tentang perkara tentang hantu kunyang. Kunyang sendiri dipercaya sebagai makhluk halus berwujud kepala dengan organ tubuh yang menggantung yang pada malam hari berkeliaran mencari mangsa, yaitu darah bayi yang baru lahir, wanita yang baru melahirkan, wanita yang sedang hamil tua. Bahkan juga kunyang tidak menemukan wanita hamil atau bayi, dia juga dapat menghisap darah menstruasi yang dibuang sembarangan. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, tempat tinggal Doni merupakan daerah pinggiran kota yang masih banyak hutan, kebun, bukit, dan hutan bakau. Sekarang hutan tersebut sudah banyak berkurang seiring pembangunan. Menurutnya di Balikpapan Timur ada 3 kampung yang reputasinya sudah dikenal sebagai sarang kunyang, dan tempat tinggal Doni berada di antara 3 kampung tersebut. Saking terkenalnya reputasi negatif kampung ini, setiap wanita hamil dari luar kampung tidak akan berani menginjakan kaki di 3 kampung ini, ungkap Doni yang dikutip dari situs Quora. Waktu Doni masih duduk di sekolah dasar, ia dan teman-temannya sering bertukar cerita mengenai hantu kunyang yang sering menampakkan dirinya baik di desanya maupun di desa sebelah. Biasanya anak dari kampung X yang akan jadi narasumber karena di kampungnya cerita seputar kunyang sudah menjadi rahasia umum dan jadi makanan sehari-hari. Seiring saya bertumbuh besar, saya berpikir bahwa cerita-cerita teman SD saya itu hanyalah mitos dan isapan jempol belaka, layaknya cerita hantu di WC sekolah ataupun cerita horor khas bocah SD lainnya, ungkapnya Doni. Meski awalnya menolak mentah-mentah, namun Doni akhirnya mengalami dan menyaksikan sendiri kejadian di luar nalar tersebut. Beberapa kejadiannya di antaranya yaitu ada suami istri perantau dari Jawa yang mengontrak di kampung Doni. Saat itu istrinya sedang hamil namun tetap harus bekerja sebagai SPG di mall. Sebenarnya warga kampung sudah memperingati agar tidak sering pulang malam apalagi sendirian. Tapi dia tidak menghiraukannya. Sampai suatu malam wanita tersebut harus pulang lewat jam 11 malam dan melewati kebun kelapa sebagai jalan pintas. Keesokan paginya dia mendapati perutnya sudah kempes seperti biasa dan setelah diperiksa tidak ada janin di dalamnya. Ada juga seorang ibu hamil yang kebetulan kakak ipar teman saya. Dia pergi untuk berbelanja di pasar malam yang diadakan di lapangan kampungnya. Tiba-tiba ada seorang nenek asing datang mengelus perutnya sambil bertanya berapa bulan usia kandungannya, kata Doni. Karena tidak peka dengan fenomena tersebut, si ibu hamil membiarkan saja si nenek mengelus perutnya. Tidak lama sampainya di rumah, si ibu hamil merasakan sakit perut dan melahirkan. Namun saat dilahirkan anaknya sudah tidak bernyawa dengan keadaan tubuhnya membiru. Teman sekolah Doni juga menjadi korban kunyang tersebut. Rumah temannya ini kebetulan berbatasan langsung dengan kampung sebelah. Teman Doni pindah ke kampung halaman orang tuanya di Jawa setelah lulus SMP dan baru kembali ke rumahnya di Balikpapan setelah dia lulus kuliah dan menikah. Istrinya yang baru pertama kali ke Kalimantan tentu masih awam dengan mitos ini. Ketika baru beberapa hari anak pertamanya lahir, si istri yang ingin pergi buang air melihat ada kucing yang masuk ke kamarnya, namun dia tidak menghiraukannya. Padahal saat itu anaknya ditinggal sendirian di kamar, sementara mertuanya sedang di dapur. Sekembalinya dari toilet, si bayi tersebut sudah terbujur kaku dengan badan yang membiru, kata Doni. Dari 3 kasus di atas, mungkin bagi tenaga medis ada penjelasan secara ilmiah dan masuk akal. Tapi bagi mayoritas warga di sini, hal itu adalah karena serangan kunyang, tambahnya Doni. Demikian
pembahasan singkat dari kami tentang si legenda Kunyang dari Kalimantan. Semoga informasi yang kami berikan dapat sedikit menambah wawasan kalian semua. Kami dari Kusmirat Official undur diri.